Selamat datang di Infat Lab dan hari ini kita akan color grading dengan cara yang gampang. Oke, kita langsung aja. Buat kali ini kita akan scroll di YouTube. Gambarnya kira-kira yang mana yang kita pakai. Sebenarnya terlalu banyak pilihan itu juga menyusahkan. Dan kita lihat kira-kira bagaimana, ada yang cukup menarik yang bisa kita ambil warnanya. Kita akan coba lihat ke bawah lagi, ada beberapa yang cukup menarik. Kita scroll dan kita lihat, tapi belum ada yang bagus. Kita coba yang sebelah sini, ini kayaknya kelihatan bagus warna ungunya. Tapi kita lihat yang bawah lagi, kita lihat di bagian bawah, dan kayaknya yang sebelah sini juga bagus, cuma dia sepertinya terlalu gelap. Coba kita lihat yang lain. Oke, kita balik ke atas saja. Kita akan pilih gambar yang pertama, gambar yang tadi agak ungu. Nah, itu dia. Jadi kita akan ambil warna yang sebelah sini dan kita akan pindahkan untuk color grading. Caranya adalah kita pakai snipping tools dan kita akan ambil gambarnya. Kita pilih segini aja, cukup. Oke, kita cukup, sip. Nah, gambar yang kita ambil ini seharusnya ideal, harus ada white, highlight, midtone, shadow, and black. Nah, karena dari gambar ini warnanya kita akan ekstrak menjadi 5 warna dan kita akan pakai di Photoshop. Oke, kita pindah ke bagian Photoshop. Oke, kita sudah masuk ke halaman Photoshop dan kita akan buat dokumen baru. Lalu kita akan tempatkan gambar yang tadi sudah kita ambil menggunakan snipping. Lalu kita biasa copy paste. Nah, gambar sudah masuk ke dokumennya dan bisa dilihat secara umum rasio gambarnya sudah cukup baik. Di situ ada gelap, terang, dan ada metodenya sepertinya bisa dipakai. Dan kita akan mulai dengan file, kemudian kita pencet save for web and device. Nah, setelah diklik itu kan tampil. Nah, sebelah kanan itu adalah jumlah warna yang akan digunakan karena kita akan pakai 5. Jadi, dan di situ nggak ada. Jadi kita akan masukkan manual. Caranya klik di bagian warnanya, jumlah warnanya, lalu kita masukkan 5. Nah, kemudian lihat di bagian bawah. Di bagian bawah itu secara otomatis akan terfilter hanya 5 warna yang tampil. Kemudian di situ ada pilihan sort by hue, luminance, dan sort by popularity. Nah, kita akan pakai sort by luminance, jadi nanti warnanya akan diurutkan dari yang gelap ke yang terang dan kita bisa gunakan nanti buat color grading. Kemudian kalau sudah, kita akan tekan save color table. Nah, kita akan taruh di desktop aja. Warnanya kita akan simpan dengan nama color table 1. Kalau sudah, baru kita klik save. Sip. Bagian pertama sudah selesai dan bisa kita lihat di bagian desktop. Di sebelah situ sudah muncul color table 1. Selanjutnya kita akan aplikasikan warna yang tadi sudah kita pilih ke gambar yang berikut ini. Oke, caranya bagaimana? Kita akan menggunakan yang namanya swatches. Lihat di sebelah kanan. Nah, kemudian ada pilihan replace swatches. Nah, kita klik di situ. Lalu kita cari
yang tadi sudah kita simpan, kenapa dia nggak ada? Karena formatnya itu adalah swatches. Nah, kita geser formatnya menjadi ACT, baru di situ akan tampil color table 1 yang tadi sudah kita simpan. Lalu kita klik, nah, dan dia bakal pindah ke bagian swatches yang 5 warna yang tadi. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan menggunakan adjustment, yaitu gradient map. Nah, klik di gradient map, dan di situ akan muncul. Kita pilih, klik aja di situ. Lalu kita akan pilih warna, tapi hanya untuk highlight dan shadow. Nah, kita klik bagian pertama. Oke, itu akan kita pakai buat highlight. Di situ warnanya ungu dan brightness-nya adalah 94. Nah, ingat itu adalah 94. Lalu kita masukkan angkanya di bagian location-nya nanti di 94. Setelah kita oke, location-nya kita ganti dengan 94. Kemudian untuk sisi gelapnya kita akan klik dengan cara yang sama. Lalu kita klik di swatches. Nah, seperti biasa, itu ada hue, saturation, dan brightness. Brightness-nya di situ adalah 71, jadi kita apalin aja 71. Nanti kita masuk ke manual. Setelah kita klik OK, lalu di location-nya kita tulis 71, lalu ya kita OK. Dan pengobat ya, biarin aja. Lalu kita pindah ke blending mode. Nah, untuk blending mode sebenarnya tergantung selera masing-masing, karena bisa jadi menurut saya bagus, menurut kamu nggak bagus, dan sebaliknya. Cuma biasanya prinsipnya ini adalah overlay. Nah, apakah kita inginnya lebih terang atau lebih gelap, it's up to you. Nah, kalau misalnya terlalu terang, kita bisa geser opacity-nya, kita kurangi aja. Jadi biar efeknya ada, tapi tidak merusak gambar secara keseluruhan. Ini juga feeling, ya kira-kira bagaimana menurut kamu yang bagus saja. Oke, bagian 1 sudah selesai. Nah, kemudian kita akan bikin layar baru. Dan ini untuk tahap berikutnya, klik di new layer. Kemudian kita akan pilih warnanya. Nah, warna pertama itu adalah warna yang akan kita pakai untuk white. Nah, kita bikin warna di sebelah situ. Warna kedua kita akan pakai untuk midtones, dan yang paling bawah itu warna yang akan kita gunakan untuk black. Oke, kita sudah setengah jalan, dan ya tinggal dikit lagi sih. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke bagian apa tuh? Ya, berikutnya kita akan menggunakan tools dengan nama curve. Nah, seperti biasa, klik di curve, lalu biarkan tampil dulu. Dan di curve itu nanti bakal ada 3 eyedropper, yaitu yang paling atas itu untuk black point warna hitam, kemudian di bawahnya itu ada midtones, dan paling bawah itu adalah white point. Nah, nanti masing-masingnya kita akan alokasikan ke posisi gambar yang kira-kira cocok. Nah, yang pertama adalah yang white point. White point itu kita akan ambil sisi yang terang. Kemudian midtones patokannya adalah yang berwarna abu-abu. Ya sebenarnya bisa di mana aja, karena poin untuk gambarnya abu-abunya banyak. Boleh kayaknya di sebelah situ abu-abunya bagus, kita akan pakai di sebelah situ. Kemudian yang black point kita akan klik pada bagian sisi yang gelap seperti yang di atas itu. Nah, cuma ini balik lagi kepada tiap-tiap orang, kira-kira yang cocok untuk kamu yang mana. Nah, kemudian pertama kita akan klik di warna yang pertama. Nah, lalu
kita klik di gambarnya. Nah, oke. Jadi otomatis kurvanya juga akan berubah mengikuti posisi di mana kita klik. Yang kedua sama, kita klik di warna midtones yang bakal kita pakai, lalu kita klik di bagian keduanya adalah yang di gambarnya. Oke, 2. Dan yang ketiga, kita akan ambil yang untuk black. Seperti biasa, kita klik dulu, kemudian klik untuk blacknya, dan kita klik di posisi yang kira-kira cocok. Nah, ini semuanya balik lagi kepada preferensi kalian. Jadi mungkin menurut kamu di sebelah situ nggak cocok, kemudian kita cari tempat lain dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat subjektif. Jadi mungkin ada satu warna dengan banyak orang menghasilkan banyak kombinasi. Oke. Nah, setelah itu kita masuk kepada blending mode. Seperti biasa, silakan dipilih apakah overlay, apakah lighten, apakah screen, kira-kira yang cocok untuk kamu. Dan kalau sudah ketemu, untuk mengurangi intensitas warna seperti biasa opacity-nya dikurangi. Nah, sejauh mana nguranginnya ini sangat-sangat subjektif sebenarnya. Nah, setelah itu ini sebelum dan sesudah kelihatan warna ungunya itu lebih muncul pada gambar yang telah kita kasih color grading. Oke. Ini gradient map 1, kemudian yang berikutnya itu adalah curve. Nah, kita pilih kira-kira berapa opacity yang cocok dan berapa opacity yang cocok buat gradient dan berapa opacity yang cocok buat curve. Nah, setelah itu kalau sudah ketemu kira-kira pilihan yang bagus, finishingnya ada di curve. Nah, di curve ini tinggal kita, ya bisa dibilang kita geser, kita atur apakah warna gelapnya itu kontrasnya bakal kita naikin atau bagaimana. Jadi ini posisi blacknya kita akan geser sedikit biar warna hitamnya itu lebih kontras. Dan sama seperti yang lain, sebenarnya ini balik ke preferensi kamu-kamu. Jadi kamu pengennya seperti apa? Nah, ya seperti itulah. Kita geser sedikit, kayaknya kira-kira kita share. Oke, midtones kita naikin dikit aja. Nah, oke, ini sebelum dan sesudah. Dan kayaknya oke. Lalu kita ban lagi ya. Nah, kalau sudah fix, maka untuk bagian tutorial kali ini berarti udah selesai. Yes, selesai. Dan inilah sebelum dan inilah sesudah. Oke, saya harap kamu terinspirasi dan silakan coba sendiri. Terima kasih telah mengikuti video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam dari Invert The Lab. Oke, bye-bye.